Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hari ini wal hadirat keluarga besar Nusantara di mana saja Anda berada. Kami Tirta Nusantara akan menyampaikan tentang sikap keluarga Abdul Muthalib menghadapi kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam tafsir surat Al-Lahab. Kita menggunakan standar SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar kita diberi satu kekuatan dan juga bimbingan untuk membedah masalah yang kita hadapi, yaitu tafsir tentang surat Al-Lahab atau dalam arti gejolak api. Ini juga berkaitan dengan sikap keluarga Abdul Muthalib menghadapi kelahiran Nabi Muhammad SAW dari Abu Lahab, kemudian dari Abu Thalib, kemudian dari Abdullah ayahnya, dan juga dari Hamzah. Nah, kemudian ditambah dengan Abbas. Ini sama-sama keturunan dari Abdul Muthalib. Mari kita awali religinya dengan surat Al-Lahab. Kemudian intelektualnya kita akan membahas tentang keluarga Abu Thalib yang menghadapi sikap kelahiran Muhammad dengan ada yang menolak, ada yang membela, dan ada yang setengah menolak dan setengah membela. Mari kita awali dengan surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Tukang fitnah pasti akan celaka. Tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Ya, yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ialah Abu Lahab sendiri. Ma aghna anhu maluhu wa makasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Syasna rongda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuh hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Nah, maksudnya membawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut membawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Harindakumullah, mari kita lihat dari sisi yang lain bahwa sejarah Abu Lahab, nama lengkap Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yang lebih dikenal sebagai Abu Lahab. Ia mendapat julukan Lahab, yang artinya nyala api, karena wajahnya cerah namun
Dalam konteks surat Al-Ahzab, julukan ini menjadi metafora tentang siksa api neraka yang kelak akan ia hadapi. Posisi keluarga, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW, anak dari Abdul Muthalib dan saudara kandung dari Abdullah, ayah Nabi. Namun meski memiliki hubungan darah dekat, Abu Lahab terkenal sebagai salah satu penentang paling keras terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Sikap terhadap dakwah Islam, Abu Lahab sangat menentang Islam sejak awal dakwah Nabi. Ketika Nabi Muhammad mengundang keluarganya dalam pertemuan di Bukit Sofa untuk mengajak mereka masuk Islam, Abu Lahab dengan keras mengejek dan merendahkan ajakan tersebut. Dia bahkan mendorong masyarakat Mekah untuk menentang dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, istrinya Ummu Jamil juga berperan aktif dalam menyebar kebencian dan menebar duri di jalan yang sering dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir hidup Abu Lahab meninggal dalam kondisi hina beberapa hari setelah kekalahan Quraisy dalam perang Badar. Dikatakan bahwa ia meninggal karena penyakit yang menjijikkan dan orang-orang Mekah takut untuk mendekatinya karena khawatir penyakit itu menular. Kemudian yang kedua ada sejarah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra termuda dari Abdul Muthalib, kepala suku Quraisy yang dihormati. Peristiwa penting, salah satu peristiwa terkenal dalam sejarah hidup Abdullah adalah saat ia hampir dikorbankan oleh ayahnya Abdul Muthalib. Menurut tradisi, Abdul Muthalib bernadar untuk mengorbankan salah satu putranya jika ia diberi 10 anak laki-laki. Ketika anak-anaknya cukup banyak, undian jatuh pada Abdullah. Namun karena campur tangan masyarakat Mekah, undian diulang berkali-kali dan akhirnya Abdullah bebas dengan tebusan berupa 100 ekor unta. Pernikahan dengan Aminah, Abdullah menikahi Aminah binti Wahab, wanita terhormat dari suku Quraisy. Dari pernikahan ini lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah wafat pada usia muda sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ketika itu Abdullah sedang dalam perjalanan dagang ke Syam, namun ia jatuh sakit dan meninggal di Madinah. Kematian Abdullah meninggalkan dampak mendalam bagi Aminah dan kelak menjadi salah satu faktor memperkaya narasi hidup Nabi sebagai anak yatim piatu. Sejarah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam dan mendapat gelar Asadullah, singa Allah, karena keberanian dan kekuatannya di medan perang. Karakter dan hubungan dengan Nabi, Hamzah adalah sosok yang disegani di Mekah. Meskipun pada awalnya tidak mulai Islam, ia akhirnya masuk Islam setelah mendengar tentang penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Konversinya ke Islam menjadi titik balik yang signifikan karena Hamzah adalah tokoh berpengaruh di kalangan Quraisy dan seorang pendekar yang tangguh. Peran di medan perang, Hamzah turut serta dalam perang Badar dan dikenal sebagai salah satu pejuang yang paling berani. Namun Hamzah gugur dalam perang Uhud oleh tombak yang dilakukan oleh Wahsy, seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh Hamzah sebagai balas dendam. Akhir dan
akhir hidup dan martir, kematian Hamzah sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Tubuh Hamzah dicincang oleh Hindun setelah ia gugur, sebuah tindakan yang memperlihatkan kekejaman kaum Quraisy pada masa itu. Namun hingga kini Hamzah dikenang sebagai salah satu pahlawan besar Islam dan syahid yang agung. Kemudian sejarah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah paman sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian ayah dan kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Peran dalam kehidupan Nabi, Abu Thalib tidak hanya memberikan perlindungan fisik kepada Nabi, tapi juga dukungan moral dan sosial. Meskipun Abu Thalib tidak pernah secara resmi masuk Islam, ia selalu membela dan melindungi Nabi dari serangan dan ancaman Quraisy. Ketika kaum Quraisy boikot Bani Hashim, Abu Thalib tetap setia mendukung keponakannya meski ia sendiri menderita akibat boikot tersebut. Abu Thalib meninggal sebelum hijrah ke Madinah. Abu Thalib meninggal sebelum hijrah ke Madinah dan tahun wafatnya dikenal sebagai tahun duka. Karena tak lama kemudian istri Nabi Khadijah juga meninggal dunia. Wafatnya Abu Thalib membuat posisi Nabi Muhammad semakin rentan karena pelindungan politik yang ia terima dari paman hilang. Keempat tokoh dari keluarga Abdul Muthalib ini peran penting dalam sejarah Islam. Abu Lahab menjadi simbol kekerasan. Dan permusuhan terhadap Islam, ini Abu Lahab. Kemudian Abdullah ini ayah Nabi, meninggal waktu Nabi dalam kandungan 6 bulan. Jadi perannya ini abstain atau netral. Kemudian Hamzah ini adalah pejuang yang membela Nabi dengan dukungan penuh dan masuk Islam. Dan sebagai pejuang akhirnya menjadi syuhada yang agung di perang Uhud. Ini Hamzah. Abu Thalib adalah pelindung setia, pelindung secara sosial dan juga moral. Namun Abu Thalib ini masih kontradiktif tentang Islamnya karena belum sempat mengakui keislaman dan juga tetap mengakuin bahwa Nabi Muhammad adalah keponakan. Sementara Islam menuntut bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun Abu Thalib ini Islamnya adalah tetap la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tapi Muhammad adalah keponakan. Dan ini diprediksi belum sempurna Islamnya. Informasi di atas sumber-sumber sejarah dapat dipercaya dalam kajian Islam klasik dan modern seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hasim, dan juga tafsir Ibnu Katsir sumbernya. Harakumullah, ada 3 keluarga Abdul Muthalib ini. Penentangnya Abu Lahab, kemudian pendukungnya adalah Hamzah,
kemudian netral itu adalah Abdullah sebagai ayah karena meninggal masih dalam kandungan. Kemudian yang kontra versi itu adalah Abu Thalib, mendukung namun belum sempurna Islamnya. Kemudian dengan hidayah Allah ternyata Abu Thalib ini diselamatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga kelak di surga nanti akan mendapatkan kenikmatan di surga karena Abu Thalib adalah orang yang memberikan seluruh kehidupannya untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Lahab adalah paman yang mendapatkan ancaman neraka, dan nerakanya itu adalah sudah dinas oleh Al-Quranul Karim. Sementara Abdullah yang sudah pulang duluan akan mendapatkan surganya karena memiliki anak Nabi Muhammad SAW, Hamzah, dengan syahadahnya akan mendapatkan surganya Allah SWT. Inilah satu keluarga. Abdul Muthalib memiliki peran masing-masing, dan sebenarnya Allah ini adalah untuk pembelajaran kita semua bahwa nasab itu bukan yang menentukan, tapi bagaimana peran Anda untuk merubah nasib. Jikalau nasab darah itu adalah merankan mungkin Abdul Uzza atau Abu Lahab, nggak mungkin masuk neraka. Namun ternyata Abu Lahab adalah orang yang dekat dengan Nabi, pamannya, tetap masuk neraka. Dan saudara-saudara yang lain itu membela Islam dengan sekuat tenaga akhirnya mendapatkan predikat itu hamba-hamba yang soleh masuk surga. Hadirin rahimakumullah, inilah pembelajaran yang kita bisa ambil. Yang sekarang ini lagi bermasalah nasab, ya, tentu ini nggak ada nilainya kalau kita tidak berbuat baik. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami adalah apa amal yang kita bawa, yang kita kerjakan, bagi dia, bagi kamu adalah apa yang kamu kerjakan. Mari kita siapkan hidup kita mengacu kepada keluarga Abdul Muthalib ini. Jadilah kita Hamzah, jadilah orang-orang yang siap membela Islam untuk memenangkan kompetensi dalam dunia, sehingga kita mendapatkan julukan menjadi hamba yang soleh dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepadaku, aku ridho, kamu juga ridho, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuk surga. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan dalam membela Islam untuk keselamatan diri, keluarga, dan juga kerabat kita. Barakallahu fil Qur'an anti mana fi ayat wa tadrikin taqabbal minkum ghafurur rahim. Qul hadza wassalamu alaikum muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru ghafurur rahim. Subhanallah dan salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.